Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali hari ini di Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 18 September 2022. Tentunya berita selama sepekan ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Anti Rizky dan hanya untuk Anda kami hadirkan Lintas Banua Sepekan. Ya pemirsa, mengasihkan sekali ya kalau kita senang dengan buku apa saja yang tersedia di sekeliling kita. Nah pemirsa, saya ingin kasih tahu Anda bahwa saat ini kami sedang berada di Perpustakaan PAL 6 daerah kota Banjarmasin, khususnya di tempat perpustakaan anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini mengenai ruas jalan proses Desa Gunung Ulin, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, menunggu perbaikan dari pemerintah setempat. Jalan ini mengalami kerusakan usai difungsikan sebagai jalur alternatif pasca jembatan penghubung antar provinsi Kalsel dan Kaltim ambruk diterjang banjir Januari 2022 lalu. Dinas PUPR dan Pertanahan Kabupaten Banjar melakukan peninjauan ruas jalan Desa Gunung Ulin yang rusak berat usai difungsikan sebagai jalur alternatif menyusul jembatan penghubung di Jalan Ahmad Yani, kilometer 55, ambruk diterjang banjir Januari tahun 2020 lalu. Ruas jalan poros Desa Gunung Ulin ini yang menghubungkan beberapa desa akan segera dilakukan perbaikan menggunakan dana alokasi khusus atau DAK tahun 2023. Sambil menunggu persetujuan turunnya anggaran perbaikan, direncanakan dilakukan penanganan darurat seperti pengerasan di beberapa titik ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah sesuai ketersediaan dana. Diwakili aparat desa setempat, warga berharap perbaikan jalan cepat terrealisasi guna menunjang mobilitas warga Gunung Ulin dan sekitarnya. Untuk penanganan darurat kemungkinan kita menunggu tersedianya dana lah. Mungkin kita melakukan ke penanganan darurat seperti perkerasan ya, spot-spot, iya baru titik sesuai ketersediaan dana ya. Insya Allah ini karena janjikan dulu lah, mudah-mudahan bulan depan. Karena memang ini kemarin dipakai jalur alternatif waktu jembatan rusak dan memang sudah merupakan janji pemerintah daerah kepada masyarakat, ya harapan kita sesegeranya bisa direhabilitasi, dibaiki kembali lah. Jadi kami selaku pemerintah desa Gunung Ulin atau pembakal yang mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan pian-pian, kan tahu sudah kondisi jalan. Nah ini alhamdulillah, kalau dulunya tidak seperti ini Pak. Ini hanya sekitar beberapa bulan ini karena kami kemarin tuh bergotong royong dengan warga. Pas kebetulan ada gleder dari perusahaan PTPN, yang kami pinjam kemarin. Ada setengah bulan di sini gleder tuh untuk meratakan lah. Nah jadi minyak segala macam itu dari swadaya masyarakat. Pak kita tidak nyewa Pak, hanya minyak dengan makan operator kemarin. Jadi alhamdulillah jalan seperti ini kau dilewati. Dulunya kemungkinan Pak ini kan mungkin dulu ya pernah Pak sini amblas nggak bisa lewat. Sebelumnya masyarakat secara swadaya telah melakukan perbaikan ruas jalan Gunung Ulin ini agar dapat dilalui kendaraan roda 2. Sementara itu terkait kondisi ruas jalan di Desa Tanah Abang yang terhubung dengan Desa Sungai Ulin diketahui sudah masuk dalam pemeliharaan rutin. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya Organda Banjarbaru melakukan aksi protes terkait jalur baru koridor 2 yang diadakan tanpa koordinasi. Angkot hijau Organda Banjarbaru juga melakukan blokade terhadap parkiran terminal Simpang 4 Banjarbaru dan 2 unit BRT Banjarbakula. Sementara itu pula pemirsa, Sekretaris Dishub Kalsel Mirhan mengaku dalam mediasi Organda Banjarbaru belum menemukan solusi apapun dan akan dilanjutkan rapat konsolidasi. Pemberlakuan Koridor 2 oleh Bus Rapid Transit atau BRT Banjarbakula membuat organisasi angkutan darat Banjarbaru meradang. Pasalnya, mereka menilai pemberlakuan Koridor 2 tanpa koordinasi antara Organda Banjarbaru dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
yang mengakibatkan pendapatan sopir angkut menurun. Inilah yang melandasi dilakukannya aksi damai dengan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru di Terminal Simpang 4 Banjarbaru. Pihaknya sudah berkirim surat terkait trayek Koridor 2 ke Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan, namun tidak ada tanggapan apapun. Di samping permasalahan BRT Banjarbakula, Organda Banjarbaru meminta BTS Banjarbakula dalam operasinya agar berbayar untuk persaingan yang sehat. Biar kami tidak bisa berangkat karena Organda. Nah, coba kasih saya solusinya kayak apa? Nah, agak buang Grab yang carikan Grab ya. Oke, silakan. Jangan melarang tapi nggak ada solusi. Difasilitasi Pak, tolong. Mereka sakit ini ya dicarikan nanti di sana. Ini di jalur yang baru tanpa ada koordinasi dengan kita, dengan di kota, main semena-mena aja. Nah, kita sudah kasih surat pertama pertemuan di BPTJ, kemudian kita kasih lagi surat, tapi tidak ada balasan, tidak ada sudah lama sudah di sini kalau SBRT. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Mirhan mengaku dalam mediasi Organda Banjarbaru belum menemukan solusi apapun dan akan dilanjutkan rapat konsolidasi. ya kan? Nah, yang di dalam ini, ini adalah dari distrik kabupaten kota yang kita minta segera laksanakan rencana uji trayeknya itu. Uji trayek ya. Ini yang juga kita minta. Karena tidak bisa provinsi jalan sendiri itu tidak bisa. Padahal yang di lain itu juga masyarakatnya kan masyarakat di kabupaten kota. Pemblokiran terminal dan pembatalan keberangkatan 2 unit BRT Banjarbakula ini pun membuat kecewa sejumlah penumpang yang sudah terlanjur siap berangkat. Sebenarnya ini kan masyarakat kita ini kan banyak keperluan, jadi harusnya ada solusi lah. Kita ini kan mau kerja, itu yang lain itu kan mau kerja kan. Bahkan ada tadi anaknya yang sakit, jadi itu mestinya ya dibijaksanai, minimal ya 1 buah ini yang berangkat. Koridor 2 Terminal Kilometer 17 hingga Martapura diantaranya meliputi titik halte SMA Banua, Kelurahan Landasan Ulin, Simpang Paramuan, Berlina Alfamart, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, SMPN 4 Banjarbaru, dan Setii Pancasetia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, kali ini mengenai menyusul beberapa kali melakukan sosialisasi dan uji publik dengan berbagai kalangan. Umumnya pelanggan setuju kenaikan tarif PTAM dengan catatan harus ada peningkatan pelayanan. Sementara itu pula pemirsa, PTAM Bandar Masi Banjarmasin terus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan kenaikan tarif air ledeng sebesar 10%. Di tengah berlangsungnya kebijakan kenaikan tarif dan upaya perbaikan pelayanan, PTAM Bandar Masi Perseroda berharap tidak ada class action dari pelanggan. Direktur Utama PTAM Bandar Masi Yuda Ahmadi saat di gedung DPRD Banjarmasin mengklaim saat konsultasi publik beberapa waktu lalu diketahui perwakilan pelanggan, YLKI, Ombudsman, dan pihak terkait lainnya setuju kenaikan tarif ledeng sebesar 10%. Selain itu, pelanggan juga menyatakan setuju dengan kenaikan tarif, diketahui saat pihaknya melakukan sosialisasi di 8 kelurahan di Banjarmasin. Saat ditanya pelanggan yang mana, Yuda dengan tegas menjawab pelanggan yang menyatakan setuju di saat sosialisasi yang dilakukan pihaknya di beberapa tempat. Yuda memastikan pihaknya tidak mengada-ada dan ada bukti nutelan rapat kalau pelanggan memang setuju. Itu kan diminta nih, ya kalau setelah pasca konsultasi publik itu nanti akan melakukan dengar pendapat lagi dengan Komisi 2. Nah, hari ini kami dipanggil, diberikan kesempatan. Kami sampaikan hasil dari konsultasi publik kemarin. Jadi pada prinsipnya kan kami sampaikan bahwa
pelanggan-pelanggan kami itu pada prinsipnya setuju saja naik tarif, tapi ada beberapa catatan. Jadi pelayanan harus ditingkatkan. Nah itulah yang mungkin tadi pada intinya juga nanti langsung saja dengan Komisi 2 untuk mengklarifikasi itu. Jadi ya kami berupaya nanti. Jadi tekad ini kami akan upayakan ya. Mereka akan memantau, Komisi 2 akan memantau dalam tiga bulan inilah. Sejauh mana nanti kami bisa merealisasikan agar pelayanan ini bisa ditingkatkan. Jadi masih ada daerah-daerah yang tertentu ini yang masih terganggu airnya, seperti di mana di Belitung, di Sungai Andai. Itu kan kami jelaskan juga ada rencana-rencana ke depan itu yang harus kita selesaikan. Dalam sosialisasi tersebut menurut Yuda, pelanggan memberikan catatan agar pelayanan PTAM Banjarmasin ditingkatkan. Terkait hal tersebut, pihak PDAM tentunya perlu waktu merealisasikan peningkatan pelayanan di daerah yang terganggu oleh distribusi air ledeng. Murtasyah, Banjar TV. Usai menaikkan tarif air bersih belum lama tadi, pihak PTAM Banjarmasin juga berjanji memperbaiki pelayanan ke masyarakat. Di tahun ini PTAM Banjarmasin menargetkan akan memaksimalkan pelayanan di wilayah Sungai Andai yang saat ini masih belum terlalu maksimal dalam distribusi. PTAM berencana akan menyelesaikan maksimalisasi distribusi air dengan memasang pipa yang ditarget rampung pada akhir tahun 2022. Hal ini disampaikan Direktur PTAM Banjarmasin Yuda Ahmadi saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Pada intinya setuju dan perlu ditingkatkan pelayanannya. Nah, tadi rencana seperti itu nanti akan kita coba telah di mana sih sebenarnya yang menjadi titik. Memang kami perlu waktu ini. Jadi naik tarif tidak serta-merta kami langsung bisa meningkatkan pelayanan. Ya kan? Naik tarif pelayanan bisa, tapi perlu waktu. Kalau umpamanya kami pasang pipa itu kan perlu waktu bulan supaya Sungai Andai kita pasang pipa itu kan perlu waktu agar bisa ditingkatkan pelayanannya ke utara juga, ke barat. Pemasang pipa itu kan perlu waktu itunya. Jadi dalam rangka itulah mungkin seperti itu. Tidak serta-merta artinya tarif naik, besok peningkatan pelayanan meningkat ya belum bisa. Kami perlu waktu untuk bisa. Sementara itu pihak PTAM Banjarmasin juga akan mencoba melakukan pemaksimalan pendistribusian air ke wilayah Banjarmasin Barat dengan menambah daya dorong air. Murtasyah, Banjar TV. Komisi 2 DPRD Banjar menggelar rapat dengar pendapat bersama manajemen PT Air Minum Intan Banjar terkait keluhan masyarakat soal kenaikan tarif air minum yang dinilai memberatkan di tengah perekonomian yang sulit saat ini. Misal, sementara itu pula menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyesuaian tarif baru, PT Air Minum Intan Banjar segera melakukan rapat bersama komisaris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menindaklanjuti keluhan masyarakat perihal pemberlakuan tarif baru air minum yang dinilai memberatkan, Komisi 2 DPRD Banjar yang dipimpin M. Zaini menggelar rapat dengar pendapat dengan manajemen PTAM Intan Banjar yang diwakili jajaran sistem penyediaan air minum, SPAM Regional Banjar Bakula dan Drupadi Tirta Intan. Usai RDP M. Zaini mengatakan PTAM Intan Banjar sudah mempersiapkan dengan matang dan melakukan kajian pengacuan pada peraturan Menteri Dalam Negeri ditambah dalam kurun waktu 10 tahun ini belum melakukan penyesuaian tarif. Kendati demikian, menurut Zaini penyesuaian tarif baru PTAM Intan Banjar dilakukan di saat yang tidak tepat karena bertepatan dengan pencabutan subsidi BBM yang berdampak kenaikan harga BBM. Untuk itu PTAM Intan Banjar diminta melakukan evaluasi guna mencari solusi permasalahan penyesuaian tarif yang dikeluhkan masyarakat. Nah, pada kesimpulannya kami menyuruh mengevaluasi ini harus secara detail. Walaupun tadi kalau secara keseluruhan di dalam ruang tadi itu kan kami mendengar dari berbagai argumen dengan dari IPA Drupadi atau apa namanya itu kan pula dari ini. Tapi faktanya masyarakat ini kan kadang-kadang tidak tahu. Mereka tahunya ini naik gitu kan. Padahal yang naik itu adalah itemnya seperti ini. Makanya saya bilang pada PDAM kalau bisa ditunda. Itu tadi. Tapi kalau tidak bisa juga ditunda, jelaskan detail-detail. Dikaji ulang lagi nih. Apa bisa memungkinkan harus ditekan di sini. Yang penting tidak memberatkan masyarakat, intinya itu aja. Kita sebagai anggota DPR ya
pastilah kita memikirkan masyarakat kan. Jangan sampai terbebani wahnan ala wahnin kan. Berat di atas berat, sudah naik BBM, naik lagi. Ya, ada kesepakatan bahwa pihak PDAM akan menyelenggarakan RUU PS luar biasa untuk mereview ulang terkait dengan kebijakan penyesuaian tarif. Ya, yang jelas merespon dari ini ya soal kapan waktunya kan PDAM yang lebih tahu kira-kira kapan yang waktu yang tepat. Maksudnya tepat itu kesiapan dari anggota RUU PS. Pemberlakuan tarif baru PTM Intan Banjar ramai menuai keluhan dan kritikan masyarakat. Di antaranya disuarakan oleh pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Martapura dalam aksi demo beberapa waktu lalu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Banjar, Direktur Utama PT Armindo Intan Banjar Saiful Anwar, melalui Direktur Umum Abdullah Saraji menyatakan siap menindaklanjuti keluhan masyarakat. Abdullah Saraji mengatakan penyesuaian tarif baru ledeng PT AM yang sudah melalui kajian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2022. Namun karena penetapan tarif baru menuai keluhan pelanggan, PTM Intan Banjar memastikan segera menggelar rapat bersama jajaran komisaris untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Jadi kami jelaskan dan sebenarnya sudah kami sampaikan di awal bahwa penyesuaian ini adalah berdasarkan aturan-aturan dan kajian-kajian yang sudah kami lakukan. Dalam hal ini tentunya dengan adanya fenomena yang saat ini di mana sebagian masyarakat dalam pemahamannya kenaikan ini yang sangat luar biasa, katanya lalu mengadu dan tentunya minta ada kebijakan atau hal-hal lainnya, dan tentunya kami sebagai operator PT Intan Banjar akan siap, artinya apapun itu nanti keputusan daripada pihak milik. Untuk kenaikan memang bervariasi masing-masing kelompok atau golongan yang telah diatur seperti yang telah kami sampaikan atau sudah selesaikan. Jadi nanti insya Allah besok kami akan melakukan rapat dengan komisaris. Bagi keputusannya insya Allah nanti akan kami sampaikan. Sebelumnya PTM Intan Banjar telah menggelar konferensi pers pada 6 September 2022 lalu, menjelaskan penyebab kenaikan tarif, diantaranya tingginya biaya operasional termasuk biaya operasional yang harus dibayarkan PTM Intan Banjar kepada pihak Spam Regional Banjar Bakula dan Drupadi Tirta Intan yang mencapai sebesar 3,2 miliar rupiah per bulan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin menggunakan APBD Kota Banjarmasin. Tetaplah bersama kami.